Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu bab kelima dari bab 5 dari 6 bab di semester Gasal kelas 11 ini ya. Bab kelima yaitu nanti ada dimensi 3. Di sini saya ambilkan PowerPoint-nya dari punyanya Mbak Imro'atul Hasanah. Nah, saya mencuplik sedikit dari PowerPoint-nya ya. Dan untuk ulangan bab 3 yaitu logika matematika saya tiadakan ya. Logika matematika dimensi 3 sama geometri transformasi, nanti kemungkinan tidak ada ulangan harian, hanya mungkin akan saya ganti dengan tugas ya, karena waktu kita terbatas. Nanti insya Allah tanggal 30 November kita sudah melaksanakan PAS, sementara materi kita masih 2, jadi saya akan mengejar materi dulu. Nanti kalau misalnya ada sisa waktu baru kita akan latihan-latihan. Sebenarnya di video ini saya sudah memberikan latihan-latihan, jadi video ini nanti penjelasannya sedikit saja, hanya latihan-latihan soal yang saya perbanyak. Oke, kita lanjut ya, dimensi 3. Sebelumnya ini ada silabus KD kayak gitu ya, kalian hanya perlu tahu saja, nggak usah di ya. Oke, sekarang kita akan mulai dari unsur-unsur dalam bangun ruang terlebih dahulu ya. Yang pertama itu nanti ada namanya titik. Di sini titik ya, mesti kalian sudah tahu ya. Titik itu nanti dia tidak memiliki ukuran, biasanya digambarkan dengan noktah seperti ini ya. Terus nanti menggunakan penulisannya dengan menggunakan huruf kapital A, B, C dan seterusnya kayak gitu lah. Titik itu biasanya disebut dengan dimensi 0 karena dia tidak memiliki ukuran dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri, kalian bisa cari-cari, atau misalnya kalian mau mencatat, ini di screenshot dulu baru nanti kalian catat di buku kalian. Terus kita lanjutkan, ada garis. Garis itu adalah 2 titik yang kita hubungkan. Ini ada minimal 2 titik ya, kita hubungkan, dia akan membentuk suatu garis. Garis ini dinamakan, dia memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar ya. Jadi ini biasanya disebut dengan dimensi 1. Nah, garis itu nanti biasanya dituliskan dengan huruf kecil seperti ini. Ini namanya garis H ya. Jadi ini dari titik A sama B kita bisa membuat satu buah garis ya. Namanya misalnya titik H atau AB kayak gitu ya. Terus ada namanya ruas garis, sinar garis, segmen garis kayak gitu lah. Itu silahkan kalian pelajari sendiri ya, cari-cari sendiri, dan itu pun jarang sih kalau soal-soal kayak gitu ya, pengertian-pengertian gitu jarang di matematika. Terus ya selanjutnya bidang itu dia memiliki panjang dan lebar atau tinggi dan alas kayak gitu ya. Bidang ini biasa disebut dengan dimensi 2 kayak gitu. Bidang itu banyak ya, ada yang persegi panjang, jajar genjang dan lain sebagainya kayak gitu. Oh ya, saya mau menekankan juga penulisan bidang ya, itu biasanya ditulis seperti ini. Ini kita bacanya harus searah ya, dan dimulai dari alfabet yang pertama. Ini ada K, L, M sama N. Itu kan yang pertama K. Berarti kita menamakannya bidang K, terus ke sini habis K itu apa? L ya. Habis L terus M terus N. Jadi harus muter ya, searah kayak gitu. Kalau misalnya di sini ada A, sini ada C, sini B, ini D. Jadi kita bidang apa ini namanya? A, C, B, D kayak gitu. Pokoknya dimulai dari abjad yang awal kayak gitu. Itu hanya sekedar aja, sekilas aja. Terus nanti ini aksioma nggak perlu kita bahas ya, kita akan bahas soal aja. Oke, kita lanjut. Kedudukan
titik terhadap garis, kedudukan titik, garis dan bidang ya dalam ruang, karena kita akan bahas dimensi 3. Yang pertama, kedudukan titik dan garis, itu titik terletak di garis kayak gini ya, titiknya berada di garis kayak gini. Terus titik berada di luar garis, berarti nggak ada di garis, di luarnya garis. Sudah. Terus titik terhadap bidang, itu nanti ada 2 kedudukannya, pada bidang dan di luar bidang. Udah. Terus nanti ada kedudukan garis dan garis. Kalau garis dan garis nanti ada 4. Yang pertama berimpit, yang kedua sejajar, terus tegak lurus, bersilangan. Berpotongan kok tegak lurus. Ini ada berimpit ya. Berimpit itu berarti semua titiknya itu adalah titik perpotongan. Jadi berimpit ya. Berimpit itu gandeng kayak gitu. Ini garis G sama L-nya itu gandeng. Terus ada berpotongan. Berpotongan itu nanti mereka bertemu di satu titik seperti ini. Titiknya perpotongan hanya satu. Kalau ini kan titik perpotongannya banyak. Kalau ini satu. Kalau sejajar itu dia tidak memiliki titik perpotongan. Terus yang keempat itu bersilangan. Bersilangan itu hampir mirip dengan perpotongan, cuma mereka berada di bidang yang berbeda ya. Terus yang selanjutnya garis dan bidang. Kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama sejajar dengan bidang ya. Sejajar dengan bidang itu ini ya, garis ini yang merah ini itu sejajar dengan bidang ini, bidang V ini. Terus ada lagi terletak pada bidang. Terletak pada bidang itu yang garis ini garis G ya. Terus ada lagi garis menembus atau memotong bidang, itu garis K ini. Jadi menembus, memotong itu ya menembus gitu ya. Nah itu kedudukan-kedudukan yang perlu kalian ketahui. Terus nanti ada kedudukan bidang dan bidang ya, kedudukan bidang dan bidang kayak gini. Ini namanya berimpit, jadi gandeng nempel kayak gitu. Terus ada sejajar, terus ada ini bukan berimpit ya, ini namanya berpotongan atau bersilangan. Ini berpotongan ya. Ini keliru penulisannya. Oke, itu kedudukan garis. Kita akan lanjut ke soal ya, yang mau kita pelajari di SMK kali ini tuh apa sih? Kita nggak belajar tentang volume, luas kayak gitu ya. Itu udah kalian pelajari di SMP dan di SD. Lah untuk di SMK kita akan belajar tentang jaraknya. Lah jarak itu meliputi apa saja? Jarak itu meliputi jarak 2 titik. Nih ya, terus nanti ada jarak titik dan garis. Terus ada nanti jarak titik dan bidang. Dan satu lagi yang mau kita pelajari adalah sudut ya. Karena kadang di beberapa soal itu nanti sudut, ditanyakan sudut. Nah nanti kalau misalnya jarak titik terhadap titik, titik terhadap garis dan sebagainya, itu semuanya itu prinsipnya cuma satu, yaitu kita menggunakan dalil Pitagoras kayak gini. Jadi kalian harus tahu dalil Pitagoras. Syukur-syukur kalian sudah hafal ya triple Pitagoras itu. Jadi ketika ada angkanya kalian langsung tahu jawabannya, itu akan mempercepat. Contoh ya, jarak titik terhadap titik. Diketahui kubus ABCDEF GH memiliki panjang rusuk 4 cm. Misalkan P merupakan perpotongan diagonal bidang AB ADEH. Hitunglah jarak titik P dan titik B. P-nya itu kan perpotongan, berarti di tengah-tengah sini ya. Terus tentukan jarak titik B ke P kayak sini. Nah, B ke P kayak sini ya. Nah, jarak itu adalah dari titik itu kita ambil tegak lurusnya. Jadi P ini ke B itu yang tegak lurus ini ya. Oke, kalian silahkan perhatikan. Kita akan mencari AH-nya terlebih dahulu. Perlu kalian ketahui di dalam kubus itu ada namanya diagonal sisi ya. Diagonal sisi itu contohnya apa? Contohnya AH. Terus DE itu namanya diagonal sisi. AF, BE, BG, CF, CH, DG itu namanya diagonal sisi. Lah panjang diagonal sisi itu sama dengan R akar 2. R itu apa? R itu panjang rusuknya. Jadi di sini ya. Kalau di sini rusuknya 4, berarti nanti diagonal sisinya itu panjangnya 4 akar 2 kayak gitu. Silakan itu kalian ingat-ingat. Jadi ketika ada soal, kalian nggak perlu mencari seperti ini. Kalian langsung
tahu jawabannya ya, AH itu panjangnya berapa kayak gitu. Terus nanti ada yang kedua yang perlu kalian ketahui, ada namanya tadi diagonal sisi ya, terus diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu contohnya apa? Contohnya A ke G, ini namanya diagonal ruang. B ke H, terus C ke E, terus D ke F, itu namanya diagonal ruang. Diagonal ruang kubus itu ada 4 ya. Nah, kayak gitu. Diagonal ruang itu rumusnya adalah R akar 3. Kalau diagonal sisi itu R akar 2, kalau diagonal ruang itu R akar 3. Jadi ketika misalnya ditanyakan berapakah jarak A ke G, kalian nggak perlu mencari pakai teorema Pythagoras dan sebagainya kayak gini. Kalian langsung jawab aja, jawabannya 4 akar 3. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita akan lanjutkan ini. Ini tadi udah ketemu AH-nya 4 akar 2 ya. Nah, kita cari AP-nya. AP-nya itu kan setengahnya ya. Karena kalau dia persegi itu titik perpotongannya itu di tengah-tengah. Jadi ini setengahnya, setengah 4 akar 2 itu adalah 2 akar 2. Berarti B ke P itu kita bisa cari. Perhatikan seketika ABP. ABP itu siku-siku di mana kira-kira? Siku-sikunya di A ya. Ada di siku-siku di A, berarti kita mau mencari BP, berarti kita pakai dalil Pythagoras tadi. BP kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah AB kuadrat. AB-nya itu 4, AP-nya 2 akar 2 ya. 4 kuadrat itu 16, 2 akar 2 kuadrat itu 2-nya dikuadratkan itu 4, terus akar 2 dikuadratkan itu 2. Berarti 4 kali 2. 4 kali 2 itu 8. 8 tambah 16 ketemunya 24. 24 itu bisa kita jabarkan jadi 4 kali 6. 4-nya itu keluar dari akar 4 itu 2, berarti tulis 2 akar 6. Masih ingat ya menyederhanakan bentuk akar seperti ini ya. Untuk sementara itu dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan dimensi 3. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalian saksikan video berikutnya, karena video berikutnya itu saya rasa lebih bermanfaat ya, karena membahas soal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.